Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasawwur Kafi. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membacakan menjelajahi dunia pustaka. Kegiatan 1. Membangun konteks teks ulasan. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya lain seperti artikel, karya sastra seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni, musik, tari, lukisan, pertunjukan, dan film. Bahkan, ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang ditulis tersebut. Groth dan Wignall 1994, Heinlein dan Diani 2009. Akan tetapi, pada bab ini ada tidak diajak untuk berhadapan dengan teks ulasan terhadap semua bidang itu. Akan tetapi, pada bab ini ada tidak diajak untuk berhadapan dengan teks ulasan terhadap semua bidang itu. Anda hanya akan memusatkan perhatian kepada ulasan buku. Sebagai sebuah grant, teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku itu. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisnya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lainnya yang sejenis. Kegiatan 2. Menelusuri dan menganalisis model teks ulasan. Yang pertama, menelusuri model teks ulasan buku, struktur teks, dan hubungan grant pada teks ulasan buku. Yang pertama, identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman. Kumpulan tentang struktur teks dan hubungan grant pada teks ulasan buku. Fungsi retoris perlu dibedakan dengan fungsi sosial. Fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi grant mikro yang ada pada setiap tahapan, sedangkan fungsi yang kedua berkaitan dengan fungsi grant makro yang mewadahi tujuan teks ulasan buku secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis aspek penilaian formulasi bahasa dan manfaat ulasan buku. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi, menilai atau mengevaluasi dan menyatakan pandangan, sikap, dan posisi
terhadap sesuatu yang menilai pandangan, sikap, dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah. Tetapi pada konteks penilaian, sebagaimana dapat disimak pada buku Life of Evolution Martin dan Witt 2005. Ketiga, hal itu meliputi gradasi antara positif dan negatif, baik dan buruk, objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, melihat dan tidak melihat, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap di dalam teks ulasan. Pandangan, sikap, dan posisi penilai yang menunjukkan gradasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksis, nominan, verbal, dan adjektif. Pandangan, sikap, dan posisi penilai yang menunjukkan gradasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksi, nominan, verbal, dan adjektiva dan adverbia, khususnya adverbia cara atau pada tataran kalimat. Hal itu terlihat pada polaritas kalimat positif dan kalimat negatif. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang Anda ulas, Anda harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Telah dikatakan di atas bahwa dalam membuat sintesis gagasan, penulis proposal penelitian dan laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi harus dapat meringkas satu buku atau suatu karya menjadi beberapa kalimat. Dengan beberapa ringkasan buku atau karya, Anda dapat membuat sintesis teori dan sintesis teori. Kegiatan 3. Membangun teks ulasan secara bersamaan. Merekonstruksi teks ulasan buku. Ada 3 teks ulasan dijadikan bahan rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 teks lain adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Membuat teks ulasan. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahasa rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 teks yang lainnya adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Untuk menghasilkan ulasan yang lebih baik, diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mencari buku yang diulas.
Yang kedua, membaca secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan. Yang keempat, menentukan kriteria penilai. Yang kelima, mencari buku perbanding dan referensi untuk rujukan. Yang keenam, menulis ulasan yang dimaksud. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.